cuma tinggal dua materiku bang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Anak-anakku yang sangat saya banggakan dan sangat cintai. Sekarang kita masuk di semester 2 tahun 2021 untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk pelajaran sosiologi pada kesempatan hari ini kita akan masuk di bab 3 sekarang, yaitu kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Tapi sebelumnya saya berharap semoga anak-anakku semua selalu sehat, jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap menjaga kesehatannya. Nah, di materi kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat ini, sebelum kita pelajari materinya, terlebih dahulu saya akan mengantarkan kamu kenapa kita belajar tentang kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Jadi di dalam masyarakat tersebut itu ada berbagai macam perbedaan-perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan itulah sehingga muncul namanya kesetaraan. Nah, ini efeknya ke pribadi itu ada. Jadi adanya kesetaraan itu supaya kita tidak muncul istilah partikularisme. Jadi di materi ini ada muncul istilah partikularisme dari materi kesetaraan sosial. Apakah itu partikularisme? Jadi partikularisme itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik dibanding dengan orang lain atau dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, munculnya kesetaraan itu karena adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat tadi. Perbedaan-perbedaan di masyarakat itu sering muncul efek masalah sosial yang ujung-ujungnya menjadi konflik, bahkan terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk memahami materi ini betul-betul, yaitu kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu di masyarakat secara umum itu banyak hal, ya. Jadi di buku ini nanti kita akan pelajari tentang perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan apakah itu? Di antaranya satu, gender. Gender itu jenis kelamin. Yang kedua adalah adanya perbedaan pekerjaan, adanya perbedaan agama, adanya perbedaan penghasilan, dan adanya perbedaan pendidikan. Nah, pada dasarnya perbedaan-perbedaan ini banyak di antara kalian yang belum begitu paham. Jadi ini dasar-dasar harus kalian tahu. Baik perbedaan gender, perbedaan dan seterusnya, pekerjaan dan seterusnya. Jadi, nah, oleh karena itu sebelum kita terlalu jauh untuk mendalami kesetaraan, kita harus tahu apa itu kesetaraan. Jadi kalian harus tahu apa itu kesetaraan sosial. Apa itu prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan apa itu kesetaraan sosial sebagai warga negara Indonesia. Di pelajaran sosiologi yang dimaksud dengan kesetaraan itu berasal dari kata setara atau sama, atau tidak merasa tinggi atau tidak merasa rendah. Itu disebut dengan setara. Jadi di antara berbagai perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi, seperti agama, suku, itu sebenarnya kita adalah setara. Nah, itu bisa dijelaskan karena kita sebagai warga negara itu dasarnya adalah di pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Makanya karena kita berbagai macam perbedaan-perbedaan, menurut pasal 27 ayat 1 ini kita sama kedudukannya. Apakah kita berbeda agama, apakah perbedaan suku, apakah perbedaan pendidikan, pekerjaan, atau apakah kita perbedaan gender atau jenis kelamin, itu adalah semua di mata hukum. Jadi ini yang berlaku di Indonesia itu jelas sekali di pasal 27 ayat 1. Nah, berikutnya adalah anak-anak yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan uran-uran yang pendahuluan ini yang saya berikan, semoga kalian bisa paham terlebih dahulu apa itu konsep kesetaraan. Jadi sekali lagi, kesetaraan itu adalah berasal dari kata setara atau sama. Jadi artinya sejajar, sama tingkatannya atau sederajat. Jadi dengan demikian kesetaraan itu kedudukan yang sama, tidak merasa lebih tinggi atau tidak merasa lebih rendah antara satu sama yang lainnya. Jadi itu harus kalian tahu. Jadi ada konsep tadi yang saya tawarkan, ada disebut dengan partikularisme. Ingat, istilah partikularisme muncul di kesetaraan sosial. Partikularisme itu sekali lagi adalah orang yang merasa bahwa
dirinya yang lebih baik. Dia tidak pernah menghiraukan di sekelilingnya dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Pelajaran materi kesetaraan ini sangat penting kalian pelajari karena kita hidup di masyarakat yang multikultural atau masyarakat yang heterogen. Multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku dan agama. Sekira demikian untuk awal materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kalian bisa paham dan bisa mengerti. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali kamu hanya sekedar menjelaskan atau mendengar apa yang penjelasan dari saya, tetapi kamu punya juga daftar-daftar yang lain atau literasi lain. Misalnya kamu tidak bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan, kamu bisa lihat bukumu di pelajaran sosiologi kelas 11 yang telah dibagikan, dan nanti akan saya bagikan juga semacam modul-modul. Mudah-mudahan dengan modul tersebut itu kalian bisa pelajari. Sekian, saya berharap semoga kalian lebih bersemangat pada semester ini, tidak kayak kemarin, karena mata pelajaran sosiologi ini sangat menentukan naik atau tidaknya kamu, karena mata pelajaran sosiologi adalah mata pelajaran inti di jurusan ilmu-ilmu sosial. Jadi tolong betul-betul jangan mentang-mentang kalian di rumah lantas kalian tidak mau belajar, tidak menghiraukan pelajaran-pelajaran kalian. Jadi meskipun di rumah tetap belajar, tetap semangat, dan tetap ikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurumu dari melalui media online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi Santi Om.